Halo semuanya, perkenalkan saya Oriza Renal Tempo dari Sistem Informasi ITS NRP 5026231081. Dan hari ini saya akan membahas sedikit tentang dasar internet dan beberapa subbabnya. Masuk ke sudut yang pertama tentang HTTP dan juga HTML. Biasanya ketika kita menggunakan internet, kita ingin membrowsing sesuatu, kita ingin masuk ke suatu web page, kita akan membuka web browser dan kita akan menginput web address di search bar-nya, atau web address itu juga biasa kita sebut dengan URL atau Uniform Resource Locator. Nah, ketika web address yang kita input di web browser itu kita enter atau kita cari, komputer kita tuh akan request ke servernya untuk mendisplay web page yang kita mau menggunakan yang namanya HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Jadi HTTP sendiri adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk suatu web browser dan juga server berkomunikasi. Nah, komputer dan web server ini komunikasi di HTTP ini menggunakan suatu metode yang namanya GET request. GET request sendiri itu terdiri atas perintah request GET diikuti dengan dokumen yang kita request. Selain itu, ketika kita meminta suatu atau merequest suatu web page, kita tidak hanya menggunakan yang namanya GET request, tapi kita juga terkadang menggunakan namanya metode post request, di mana post request sendiri ini berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk plain text ke web servernya. Ini post request sendiri itu kita gunakan ketika metodenya berguna ketika kita mengisi sebuah form ataupun kita mengetik di search bar. Nah, selanjutnya ketika kita membuka suatu web page, kita tidak hanya menggunakan HTTP language, tapi kita juga menggunakan HTML atau Hypertext Markup Language, di mana ia adalah bahasa yang berguna untuk meminta web browser untuk mendisplay bagaimana page kita harus terlihat gitu. Nah, maksudnya HTML ini bisa digunakan untuk memberi perintah bagaimana judulnya, apakah harus besar, apakah harus di bold, atau image-nya harus ditaruh di mana, teks body-nya harus sebesar apa, dan harus bagaimana dilihatnya setting dari visualisasi web page yang kita mau. Nah, selanjutnya ketika kita membuka web page, terdapat juga yang namanya cookie atau cookie data. Itu sesuatu yang terattach di web page yang bisa menyimpan informasi yang kita input di web page tersebut. Misalnya ketika kita sedang login di suatu web page, itu akan tercatat di cookie data kita. Ibaratnya cookie data itu seperti ID card, sehingga ketika kita mau masuk lagi ke web page tersebut, kita tidak perlu menginput data dari awal. Itu seperti web page yang sudah kita input informasi kita itu seperti sudah terpersonalisasi, sehingga ketika kita masuk lagi, web page-nya itu sudah memiliki informasi tentang akun kita. Misal saya login sebagai Oriza di suatu webpage, ketika kita membuka webpage tersebut lagi di waktu lain, akun itu server akan mencatat bahwa yang masuk di webpage itu adalah Oriza atau sebagai Oriza. Selama ini kita menggunakan internet, tapi kita harus mengetahui bagaimana karakteristik internet. Jadi karakteristik internet itu, yang pertama, internet itu sangat open atau sangat terbuka. Yang kedua, internet itu memiliki koneksi yang tersebar, dan internet memiliki informasi yang dikirim menggunakan plain text. Sehingga sebenarnya itu sangat rentan bagi para hackers atau para kriminal cyber untuk membobol atau melakukan snooping dan tampering. Nah, namun safe website atau website yang terpercaya itu biasanya mencegah terjadinya snooping dan juga tampering atau hijacking, hacking dengan menggunakan secure channel pada komunikasinya. Nah, yang termasuk secure channel itu apa saja sih? Ada SSL dan TLS. SSL sendiri adalah Secure Socket Layer, dan TLS adalah Transport Layer Security. Di mana mereka adalah layer atau bungkusan yang melilit atau membungkus ada komunikasi antara komputer kita dan juga dengan web server, dia melindungi web page yang kita masuk itu dari snooping dan juga tampering. Nah, gimana sih kita tahu bahwa web page yang kita datengin itu udah safe atau belum, sudah aman atau belum, adalah dengan biasanya ada tanda
seperti tanda gembok di kiri search bar itu, atau di kiri URL yang kita masukkan, atau web page yang kita masuki menggunakan HTTPS, di mana HTTPS itu stands for Hypertext Transfer Protocol Secure. Jadi dia sudah terjamin aman karena biasanya dia juga punya sertifikat digital yang menyatakan bahwa web page itu aman. Nah, jadi kalau kita ingin tarik kesimpulan, HTTP dan juga DNS itu mengatur pengiriman dan juga penerimaan atau receiving dan sending dari web files yang hal tersebut didukung oleh hal tersebut dapat terjadi karena TCP atau IP dan juga routing itu bisa membreakdown dan mentransfer paket-paket. Paket-paket yang dimaksud ini terdiri atas binary sequence yang terdiri atas angka 1010 yang bisa kita tahu itu yang dikirim physically melalui kabel, wires, dan juga wifi. Baik, kita masuk ke subbab yang kedua tentang encryption dan juga public keys. Kita masuk ke enkripsi. Enkripsi sendiri adalah proses pengubahan atau mengacakan suatu pesan sehingga pesan aslinya itu dapat terhide atau tertutupi. Nah, enkripsi itu terjadi ketika hanya sender dan receiver yang sama-sama mengetahui apa arti dari pesan tersebut. Salah satu metode enkripsi yang paling terkenal adalah metodenya Cesar-Chipper. Dan decryption adalah proses penguraian untaian message yang bisa membuat message yang tadi terenkripsi menjadi bisa dibaca. Enkripsi sendiri ada dua jenis, yaitu symmetric encryption dan juga asymmetric encryption. Symmetric encryption adalah ketika sender dan juga receiver itu memiliki key yang sama untuk scramble dan juga unscramble, untuk mengacak dan juga menguntai acakan tersebut. Namun, secret key-nya harus disetujui oleh kedua orang tersebut atau oleh sender dan receiver secara rahasia. Selanjutnya, asymmetric encryption. Asymmetric encryption ini terdiri atas dua key, yaitu public key dan juga private key. Di mana public key ini sifatnya bisa di-share atau di-exchange ke siapapun, dan juga private key ini tidak bisa di-share ke siapapun kecuali daripada yang memiliki private key itu sendiri. Nah, public key ini digunakan untuk mengenkripsi data dan semua orang dapat membuat secret message itu atau suatu pesan kepada orang lain. Namun pesan tersebut yang sudah terenkripsi hanya bisa didekripsi oleh komputer atau orang yang memiliki akses ke private key yang dikirim. Cryptography public key sendiri adalah fondasi dari secure messaging di internet yang kita pakai. Nah, saya menggunakan security protocols yang seperti kita tahu adalah SSL dan TLS, sehingga kita bisa menggunakan web browser dengan aman. Masuk ke subbab ketiga tentang cybersecurity and crime, kita akan mempelajari tentang kejahatan cyber. Bagaimana sih kejahatan cyber dapat terjadi? Jadi kejahatan cyber itu dapat terjadi melalui 3 hal mostly. Yang pertama virus, yang kedua ada DDoS atau Distributed Denial of Service Attacks, dan yang ketiga ada phishing scam. Masuk ke penyebab cybercrime atau cybercrime work yang pertama, yaitu virus. Virus sendiri adalah program yang bisa execute yang diinstal biasanya secara tidak sengaja, dan virus ini tuh program virus ini bisa membahayakan user dan komputernya, bisa tersebar secara sendirinya maupun dia juga bisa menyebarkan virus itu ke komputer yang lain. Nah, bagaimana sih suatu virus dapat ada pada suatu komputer? Ya, biasanya hacker atau cyberkriminal itu melakukan pancingan dengan fake install, di mana hackers akan mengelabui victimnya atau korbannya untuk menginstal suatu program dengan alasan suatu program itu adalah security updates, misal seperti itu. Dan virus juga dapat masuk ke komputer kita melalui security backdoor. Biasanya karena software yang ada pada komputer kita itu vulnerable atau biasanya lemah security-nya, sehingga hackers atau attackers itu bisa menginstal program virus sendiri di komputer kita. Nah, ketika virus
itu sudah terinstall pada komputer kita, virus itu bisa mencuri dan mendelete atau mengunggah semua data kita dari data pribadi, data-data di file, dan dia biasanya bisa kontrol program-program di komputer kita, dan bahkan bisa memberikan akses ke orang lain untuk kontrol komputer kita secara remote. Yang kedua ada DDoS atau Distributed Denial of Service. Nah, denial of service itu terjadi ketika hackers memenuhi website dengan requestan yang sangat banyak. Nah, DDoS sendiri atau Distributed Denial of Service tersendiri terjadi ketika serangan datang dari banyak komputer yang mengirim request pada suatu website secara bersamaan pada suatu waktu. Selanjutnya juga terdapat phishing scam. Phishing scam sendiri terjadi ketika cyberkriminal atau hackers atau attackers, dia akan mengirim spam email yang biasanya digunakan untuk mengetik atau mengelabui orang untuk memasukkan data-data pribadinya, biasanya data-data seperti username, password, atau PIN ATM. Nah, data-data itu kemudian diarahkan ke web palsu dari web aslinya, sehingga kita bisa terkelabui oleh pancingan para hackers, sehingga para hackers bisa mengetahui informasi-informasi yang kesannya sensitif seperti password dan juga PIN untuk mengakses real account kita. Baik, kita masuk ke subbab yang terakhir tentang how search works. Nah, ketika kita melakukan search pada internet, pada web browser kita, sebenarnya search engine kita biasanya yang kita gunakan misalnya Chrome, Samsung, Internet, Bing, Yahoo, dan lain-lain itu tidak langsung tidak serta-merta dia cari pada saat itu juga. Namun sebenarnya dia tuh sudah semua search engine itu sudah selalu menganalisis setiap situs atau setiap webpage untuk mencari webpage seperti yang kita mau. Nah, biasanya dia melakukan scanning secara constantly supaya apa yang ditampilkan, apa yang muncul paling atas itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di internet sendiri ada yang namanya spider. Spider ini, seperti yang kita tahu, internet ini adalah kumpulan webpage yang tersambung oleh hyperlink. Nah, spider sendiri itu merupakan program yang bisa mengumpulkan informasi mengenai website. Jadi ketika spider ini, program ini menemukan hyperlink, dia akan masuk ke hyperlink itu sampai tuntas semuanya, sehingga dia bisa mengetahui apapun yang ada pada webpage di seluruh internet yang kita pakai. Nah, webpage ini pun akan disaring pada suatu database informasi yang namanya search index. Jadi ketika kita mau search, misalnya search makanan enak di Surabaya, nah itu spider itu udah ke link seluruh website, masuk ke hyperlinknya untuk mengurutkan, mensortir mana yang paling dekat sama preference kita. Biasanya juga melihat dari history pencarian kita. Nah, search engine seperti yang saya bilang tadi, itu setiap search engine itu menggunakan algoritma untuk mengurutkan mana website teratas yang berkesinambungan dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingin cari. Nah, urutan website tadi dinamakan dengan PageRank. PageRank sendiri adalah famous algoritma yang terkenal yang dibuat oleh co-founder Google, yaitu Larry Page. Sebenarnya algoritma dan search engine ini sekarang menggunakan yang namanya machine learning atau AI yang membantu komputer mempelajari tentang website tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Nah, kurang lebih itu adalah penjelasan singkat saya mengenai dasar internet. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa di lain video. Dadah.